Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarvina Apriliani. I am from TBI 6C. Here I want to make a summary about interpreting ethic of interpreter course. Oke, beberapa aspek dari kode ini mungkin tampak hanya didasarkan pada akal sehat, tetapi penting untuk menjelaskan apa yang sebenarnya diharapkan dari setiap profesional. Nah, penerjemah memiliki situasi istimewa mengenai akses ke informasi rahasia. Penerjemah jelas harus tepat waktu dan harus berperilaku profesional setiap saat. Istirahat juga sangat penting untuk penerjemah dalam semua situasi. Orang-orang sadar bahwa juru bahasa konferensi perlu istirahat, tetapi juru bahasa lain yang terlibat dalam wawancara panjang dengan pencari suaka atau tersangka penjahat juga perlu istirahat. Dalam beberapa kasus, masyarakat dan pengadilan yang menafsirkan lebih dari satu juru bahasa mungkin diperlukan untuk penugasan yang panjang. Pedoman untuk profesional lain yang bekerja dengan juru bahasa juga penting, karena banyak orang yang tidak menyadari peran juru bahasa. Polisi, pengacara, hakim, guru, dokter, dan perawat mungkin memerlukan pelatihan tentang cara menghadapi situasi wawancara yang mencakup penerjemah. Nah, dalam beberapa kasus, penerjemah mungkin harus menetapkan aturan dasar untuk berurusan dengan profesional lain. Seringkali penerjemah memutuskan giliran siapa yang akan berbicara. Nah, setelah ini kita dapat menemukan kode etik yang berbeda atau pedoman profesional untuk juru bahasa yang bekerja di area yang berbeda. Standar praktik profesional, interpretasi simultan tanpa stand dapat menyebabkan penurunan kualitas suara dan tingkat kebisingan sekitar yang mengganggu peserta dan juru bahasa. Semua keterlibatan harus dicakup oleh kontrak tertulis yang menetapkan biaya, durasi penunjukan, bahasa kerja, jam kerja, nama juru bahasa koordinator, sesi pengarahan, dan atau hari belajar. Jika juru koordinator tidak dapat hadir selama konferensi, ia harus menunjuk juru bahasa lain sebagai pemimpin tim dan memperkenalkan orang tersebut dengan semua informasi yang diperlukan. Juga terdapat persiapan dan pengarahan. Karena penerjemah harus dipersiapkan dengan baik, materi latar belakang harus disediakan terlebih dahulu. Juru bahasa layanan publik yang muncul dalam daftar nasional diharapkan untuk memenuhi kode etik. Dari kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa komunikasi lintas bahasa dan budaya dilakukan secara konsisten, kompeten, dan tidak memihak, dan bahwa semua yang terlibat dalam proses jelas tentang apa yang diharapkan darinya. Dan juga ada disipliner. Sengketa kontrak seperti yang mungkin timbul karena itu pada prinsipnya akan terjadi antara penerjemah dan agen commissioning dan bukan NRPSI. Tanggapan penerjemah jika ada akan diarahkan kembali ke pengadu untuk komentar lebih lanjut. Jika perlu, bersama dengan komentar dari NRPSI. Panen disiplin NRPSI akan diadakan sesegera mungkin. Panel dapat mempertimbangkan dokumentasi saja atau perwakilan dari pihak yang berkepentingan atau campuran keduanya. Penangguhan ini akan dilakukan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sementara rincian lebih lanjut dikumpulkan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan dipertimbangkan. Nah, mungkin informasi yang dikumpulkan tidak memerlukan tindakan lebih lanjut, atau mungkin memerlukan tindakan pada salah satu tingkat hukuman berikut. Di sini, penangguhan untuk jangka waktu juga terbatas. Mungkin diperlukan dalam situasi di mana pelanggaran terhadap penerjemah tidak boleh melakukan penerjemahan di bawah skema NRPSI selama ditangguhkan dari NRPSI. Penerjemah dapat dikeluarkan dari NRPSI karena pelanggaran besar kode. Untuk pelanggaran serius lebih lanjut yang sebelumnya telah ditangguhkan penerjemah atau untuk pelanggaran kode berulang yang kurang serius.
Selain itu, pengusiran otomatis akan terjadi jika seorang juru bahasa diketahui bekerja sebagai juru bahasa NRPSI sementara menjalani masa penangguhan sebagaimana diuraikan di atas. Nah, hak banding ke panel banding akan tergantung pada fakta material yang terungkap. Dalam semua kasus, penerjemah akan terus diberi informasi berdasarkan permintaan tentang kemajuan setiap keluhan yang dibuat dan akan diberitahukan secara tertulis tentang hasilnya. Pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan oleh seorang juru bahasa yang tunduk pada prosedur disipliner hanya akan diganti jika sidang disipliner menemukan bahwa sama sekali tidak ada alasan apapun untuk pengaduan tersebut. Kemudian, biaya pengadu biasanya tidak akan diganti dari dana NRPSI, panel disiplin. Nah, kode etik pendaftaran penerjemah tunarungu. Dalam kasus di mana pertemuan atau informasi menjadi catatan publik, penerjemah atau transliterator harus terlebih dahulu mendiskusikannya dengan orang yang terlibat. Jika tidak ada solusi yang dapat dicapai, maka keduanya harus menyepakati orang ketiga yang dapat menasehati mereka. Maybe that's the summary of interpreting ethic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.